Enak. Sebentar lagi ayah anak ini datang, dia akan. Aku lihat mereka menangkapmu ke dalam mobil, aku langsung ikut. Siapa? Suara apa itu? Ini ulahmu ya? Cepat bilang kalau ada sesuatu. Jangan bunuh aku. Berapa uang yang kalian mau? Ayahku pasti akan memberikannya. Kalau masih bicara omong kosong, sekarang juga kubunuh kau. Lepaskan aku. Ini bukan cewek yang tadi kejar mobil kita? Bisa ketemu di sini? Lihat seragamnya, kayaknya iya. Lepas. Karena kau sudah lihat wajah kami, kau tidak akan hidup lagi. Kalung pemberian Jin Yu. Kembalikan, ini punyaku. Punyamu apaan? Sekarang juga kebunuh kau. Lepaskan aku. Hantam. Kejar. Jin Yu. Tolong aku. Xiao Guo, tunggu sebentar lagi. Aku pasti kembali untuk menyelamatkanmu. Berani-beraninya mencuri HP-ku. Jangan macam-macam. Pergi. Ayah, Dasar tidak berguna. Kau mempermalukan keluarga PI. ayah, tolong selamatkan Xiao Guo. Dia masih di gudang, tolong selamatkan dia. Kalian bereskan ini. Kau tidak berguna, hanya akan merepotkan. Gudang kebakaran, kami tidak bisa masuk. Hanya menemukan satu sepatu di sudut. Orang di dalam, kemungkinan besar sudah. Aku harus menyelamatkannya. Lepaskan aku, lepaskan. Ibu. Aku menabrak orang. Sudah berapa kali ibu bilang, jangan bergaul dengan teman-teman tidak baik itu. Sekarang gimana? Orangnya masih di ruang operasi. Cekat APA, kita kan bisa ganti rugi. Kamu lupa lagi sedang mendaftar ke universitas luar negeri. Baru 18 tahun sudah bikin masalah, ayahmu kalau tahu, pasti memukulmu sampai mati. Operasinya sukses, tapi pasien mengalami cedera otak parah. Bisa saja kehilangan ingatan, dan wajah juga mengalami luka bakar, nanti. Perlu dilakukan perbaikan. Ibu, bagaimana ini? Bagaimana kalau dia menuntutku? Tenang saja. Ibu punya cara. Kamu sudah bangun. Ini di mana? Kalian siapa? Xiao Sui, kamu tidak ingat ibu. Dan kakak laki-laki? Ibu. Kakak. Maaf, aku tidak ingat apa-apa. Ibu, bagaimana kalau keluarganya datang mencari? Kamu mengalami kecelakaan parah, wajahmu juga terluka. Ibu sudah memesan dokter bedah plastik terbaik dari luar negeri. Pasti wajahmu akan pulih.
Xiao Shui. Kenapa kamu masih memakai kalung ini? Lepaskan saja. Ini tidak cocok dengan gaunmu. Sudahlah, aku baru saja teringat pria itu. Kenapa aku tidak bisa mengingat wajahnya? Yang namanya Pei itu, ya? Sayang sekali. Tidak tahu namanya Pei apa, kalau tidak. Bisa saja membuat pengumuman pencarian orang. Beri aku saja. Sudah mau menikah, jangan dipikirkan lagi. Kalung yang kamu berikan ini memang cantik. Tapi tidak cocok dengan gaun. Kenapa masih diam? Kamu ini tidak ingat namanya. Tidak ingat wajahnya, artinya dia tidak penting. Lupakan saja dia. Dia penting bagiku. Dulu, saat aku diganggu. Dia selalu yang melindungiku, dan aku juga ingin melalui dia. Mengingat hal-hal yang pernah kulupakan. Xiao Shui. Bagaimana kalau aku bantu kamu kabur dari pernikahan? Cari orang itu. Setelah kamu menikah dengan orang kaya, mungkin akan sulit mencarinya. Tidak bisa. 10 tahun lalu, saat aku kecelakaan, ibu merawatku tanpa tidur, ekonomi keluarga sulit. Tapi tetap mengirimku sekolah ke luar negeri. Sekarang, keluarga butuh pernikahan untuk investasi. Aku tidak boleh mengecewakan ibu. Baiklah, Selanjutnya, mari kita sambut pengantin wanita. ayo, cepat pergi. Oke, ini adalah orang dari keluarga. Profil pengantin wanita. Apakah Anda benar-benar tidak akan pergi ke lokasi hari ini? Meskipun keluarga baik tidak sebesar dulu, tetapi pernikahan ini sangat menguntungkan untuk mengambil alih kekuasaan keluarga Pei. Apakah Anda benar-benar tidak mempertimbangkannya? Tidak menolak pernikahan ini adalah muka terbesar yang saya berikan kepada keluarga Bai. Ini juga terakhir kalinya saya berkompromi dengan Pei Zili. Cepat, pergi ke lokasi pernikahan. Berapa lama lagi? Agak macet, mungkin butuh sekitar 15 menit lagi. Boss Pei, Boss Pei. Sudah lama mendengar bahwa putri sulung keluarga baik cantik dan memesona. Setelah bertemu hari ini, ternyata benar begitu. Baik, tadi pengantin pria ada urusan yang tertunda. Selanjutnya, mari kita sambut pengantin pria. Mongkol. Jangan Peijing Yu tidak Tetong. Maksud saya, keluarga Pei sedang naik daun. Bagaimana mungkin menikah dengan Keluarga Bai yang sudah jatuh? Benar juga, dan saya dengar Bai Sui ini membeli ijazahnya dengan uang benar-benar tidak berkompeten. Tuan besar Pei pasti tidak akan menyukainya. Kalian bilang, apa yang dipikirkan Bai Lu ini? Dengan masa, dia tetap membawa perjanjian nikah yang dibuat oleh orang tua untuk meminta dinikahkan. Dia tidak tahu diri, dulu saya mengaku padanya. Dia malah bersikap sok suci. Sekarang, dia memohon pun saya tidak akan mau. Saya ingin membuat nama keluarga Bai. Tersmar di Jinghai. Ada apa ini? Bukannya sudah lama saya suruh kamu untuk menyelesaikan paging you? Ibu, saya sudah pergi ke keluarga Pei beberapa kali, tapi tidak bertemu dengannya. Lalu kamu berani bilang tidak ada masalah? Dia tidak menolak pernikahan, saya kira dia setuju. Jadi, Kamu pikir, kenapa kamu begitu sok tahu? Kalau hari ini dia tidak datang, kamu sendiri yang pergi ke pintu keluarga Pei dan beruntut memohon agar diizinkan masuk. Pokoknya jangan kembali ke keluarga Bai. Keluarga Bai tidak mau dipermalukan olehmu. Apakah pernikahan ini masih akan dilanjutkan? Sepertinya, keluarga Pei tidak mengirim siapa-siapa hari ini. Jangan-jangan kalian membuat pernikahan palsu. Untuk mengumpulkan uang mahar, itu melanggar hukum. kamu ngomong sembarangan, perjanjian nikah kami adalah kakek dan kakek Pei sudah sepakat. Aku ngomong sembarangan? Kalau begitu suruh pengantin pria datang, buktikan kalau aku ngomong sembarangan. Gagal terus, bikin masalah terus. Saya aku operasi plastik ganti wajah sama kamu. Percuma. Maaf Bu, aku. Menurutku, ini cuma keinginan sepihak keluarga Bai. Mengadakan pernikahan palsu di sini. Kalau ini tersebar, bagaimana dengan saham keluarga kalian? Aku juga tidak sengaja mendengar rahasian kalian, tapi sudah kedengaran sih. Kalau tidak ada uang tutup mulut, ini akan sulit diselesaikan. Setujukan semuanya? Kamu sendiri yang selesaikan. Bai Sue, situasinya sekarang sangat canggung. Bagaimana kalau kamu memohon padaku, biar aku jadi pengantin priamu saja? Zhao Qiang ini, aku yang akan menghadapinya.
Kamu siapa? Aku ini cuma orang yang tidak tahan melihat ketidakadilan. Ada masalah? Kamu tidak tahan melihat ketidakadilan? Aku malu mengungkapkan niat aslimu. Aku. Ngidam tubuh orang ya? Antri dong, ngerti tidak? Ini pernikahanku. Kamu cari mati? Dia siapa? Dia dari keluarga Sao, di barat kota. Keluarga Sao? Yang sahamnya anjlok itu? Yang memohon investasiku? Keluarga Sao? Bos PI, ini salahku. Jangan salahkan keluarga Sao, anggap saja aku anjing. Yang harus kamu minta maaf bukan aku. Bai Shua, maafkan aku. Mulut anjingku tidak bisa mengeluarkan gading. Aku. Kamu mohon ampun pada bos PI. Jangan salahkan keluarga Sao, aku yang akan tanggung sendiri. Dia menghina kamu. Terserah kamu bagaimana menghukumnya. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jangan lari. Urusan kita belum selesai. Kamu. Kalungmu mana? Kalung. Ada di temanku. Tunggu, jangan pergi dulu. Setidaknya. Tunggu sampai pernikahan selesai, oke? Mulai. Baik, pengantin wanita yang anggun dan pengantin pria yang tampan sudah hadir. Mari kita sambut pengantin baru. Bai Sue. Ada apa Jinyu? Suaranya memanggilku. Mirip sekali dengan Xiao Kuo. Kalung itu, sudah dikembalikan Bridesmaid padamu? Di sini. Tidak ada tanda, dia bukan Xiao Kuo. Antar nyonya kembali ke kamar. Orang ini, kenapa aneh sekali? Tian-tian ini. Lagi-lagi salah ambil kalung untukku. Kamu adalah Jinyu, calon pasangan perjodohan itu. Kamu siapa? Nona Sisi adalah adik tiri Bos Pei. Bos Pei Peiling Sayang Jiao. Kalau begitu kamu. Aku adalah istri Bos Pei, kamu. Kalian gila. Istri? Dengan kemampuanmu, pantas jadi istrinya? Kamu cuma alat perjodohan, kau pikir. Dia benar-benar menganggapmu istri? Bagaimanapun, aku adalah kakak iparmu. Perlakukan aku seperti ini. Tidak takut kakakmu marah? Nona Sisi. Tenanglah, dia kan istri yang dibawa Bos Pei pulang kalau sampai terluka. Bos Pei akan marah, bukan? Aku ingin lihat bagaimana Jinyu akan memarahiku. Bos Pei sudah kembali. Kalau aku dorong kau jatuh, tebak Jinyu akan memihakku atau memihakmu? Hei Sisi, kau gila. Aku tidak bersalah padamu. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Jinyu hanya milikku sendiri. Dengan statusmu sebagai putri yang jatuh, mau tetap di sisinya? Apa yang terjadi? Nona Sisi dia. Jinyu, akhirnya kau kembali. Kenapa kau bawa wanita seperti ini? Pulang? Apa masalahnya aku menikahinya? Bukankah kau bilang yang boleh tidur di ranjangmu hanya Jin Shao? PICC. Baiklah. Wanita ini tidak hanya menikah masuk, tapi juga tidur di ranjangmu. Aku tidak suka memberinya pelajaran, tidak masalah kan?
Kamar yang kau atur. Maaf Bos Pei, saya pikir Nyonya boleh. Segera ganti ranjangnya dan hukum dirimu sendiri. Ya Bos Pei, saya segera lakukan. Sudah, bubar semuanya. Tunggu. Dia mendorongku, begitu saja selesai. Kalau begitu Nona Bai ingin bagaimana? Biarkan aku mendorongnya balik. Atau aku akan panggil polisi. Nona Bai. Kalau kamu tidak mau tinggal di keluarga Pei, aku bisa langsung cari orang untuk mengantarmu pulang. Putuskan perjodohan ini. Kamu tidak boleh. Jika pulang, Mama pasti akan marah padaku. Nona Bai. Sudah memutuskan? Kalian berdua, siapkan mobil untuk mengantar Nona Bai pulang. Tunggu. Jangan. Aku tidak mau apa-apa, sudah cukup, kan? Bawa dia ke kamar tamu. Baik. Kak Jinyu, kapan kamu pulang ke rumah lama? Mama dan Paman sangat merindukanmu. Tidak ada urusan, aku tidak akan pulang. Sudah 10 tahun berlalu, kamu masih membenci Paman? Pei Sisi. Ibumu yang menikah masuk ke sini selama ini, cukup baik padaku. Jadi aku mau menganggapmu sebagai adik, tapi bukan berarti. Kamu bisa bertanya apa saja. Baiklah, aku tidak bertanya lagi. Tapi Kak Jinyu, bukankah kamu bilang, selain orang itu, tidak ada wanita lain yang boleh menginap di sini? Bahkan pembantu tinggal di gedung sebelah. Kenapa kamu membiarkannya tinggal? Apakah dia penting bagimu? Dia setidaknya istri nominalnya. Pulanglah, aku mau istirahat. Kenapa? Wanita yang tiba-tiba muncul. Bisa tinggal, tapi aku tidak boleh? Nona Pei, kamu masuk kamar orang tidak ketuk pintu? Ini rumahku, buat apa ketuk pintu? Tenang, mereka berdua kakak beradik itu gila. Jika kamu ingin tinggal di keluarga Pei, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Apa itu? Kakakku tadi bilang mau minum, suruh kamu menjemputnya. Aku akan menyuruh orang mengantarmu. Bagaimana? Sebagai istri baru, menjemput suami yang minum. Bukankah seharusnya begitu? Tidak punya kesadaran sedikit pun. Pulang saja ke keluarga Bai. Baik, aku akan pergi sebentar lagi. Hei, aku kasih kalian seorang wanita untuk main-main. Ya, Park Hoon-nam. Bai Sue, setelah hari ini, kamu jangan harap bisa tinggal di sisi Kak Jinyu. Cantik, sendirian? Sendirian main tidak asik. Ayo main dengan kakak-kakak. Lepaskan aku datang untuk mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Aku bisa bantu. Jangan keras kepala begitu, aku bisa menyayangimu dengan baik. Biarkan aku menyayangimu. Lepaskan. Aduh. Wanita ini berani mengejekku. Tidak mau terima baik, mau terima buruk ya? Buka bajunya, hari ini kita habiskan dia di sini. Kamu siapa? Pergi jauh-jauh. Jangan rusak suasana gue. Kalian tidak pantas tahu namaku. Aduh, aku paling benci orang yang sok. Berani memukul temanku? Tidak tinggal di rumah dengan tenang. Ngapain kesini sendirian? Siapkan piyama untuk Nyonya. Baik. Kenapa mereka berkumpul di sini? Apa benar Jinyu ada di bar ke-6? Saya Lan. Jangan pergi ke tempat seperti itu lagi. Kamu tidak tahu kemampuanmu sendiri? Istirahatlah.
Kalau dipikir-pikir, Pei Jinyu ternyata orang yang baik. Menikah dengannya sepertinya juga tidak buruk. Kamu kalian ngapain? Wanita, aku meremehkanmu. Drama pahlawan menyelamatkan wanita yang bagus. Sekarang Jinyu pergi. Aku lihat siapa lagi di rumah ini yang bisa menyelamatkanmu. Jangan bergerak sembarangan, atau aku tidak bisa jamin bagian mana yang akan terluka. Kamu pikir, kalau tidak sengaja tergores, wajahmu yang cantik ini, apakah Jinyu akan melihatmu lagi? Hei Sisi, aku sudah melakukan apa yang kamu minta. Bawa Jinyu kembali. Kenapa kamu masih seperti ini? Karena kamu tidak tahu malu. Berani mendekati Jinyu sampai dia memelukmu. Kamu benar-benar jahat. Aku tidak. Ada preman di bar yang menggangguku. Dia membantuku. Lalu kenapa? Aku tidak suka melihat wajahmu ini. Kenapa kamu datang, Nona Sisi? Jangan gegabah. Lagi pula nyonya ini menikah karena perjodohan. Lalu kenapa? Keluarga Bayong meminta pada keluarga Pei. Bahkan kalau aku bunuh dia, keluarga Bai tidak berani protes. Tapi kalau kamu benar-benar melukai wajahnya dengan pisau, bagaimana orang luar akan menilai Bos Pei? Nanti semuanya akan menjadi tanggung jawab Bos Pei. Kamu benar, luka luar seperti ini memang terlalu mudah terlihat. Asalkan tidak ada bekas di wajah, kan tidak masalah? Berani-beraninya kamu melawan. Kalian berdua sudah mati. Cepat bantu aku. Nona Sisi, kalau kamu berani membantunya atau melapor, yang mati adalah kamu. Dia punya keluarga bayi di belakangnya. Kamu pikir-pikir, siapa yang ada di belakangmu? Sekarang baru tahu rasanya menderita. Waktu mendekati kakak Jinyu, kan sangat senang? Aku tidak. Kamu tidak. Kakak Jinyu bukan orang yang suka ikut campur. Pasti kamu melakukan sesuatu sampai dia jadi lemah hati membantumu. Takut dingin ya? Ayo kita pergi ke tempat yang lebih dingin, main-main. Bos Pei, hari sudah gelap. Perlu saya pesan makanan dari restoran untuk Anda? Tidak perlu, aku ingin istirahat sebentar sendirian. Li Feng, siapkan mobil, pulang. Nyonya, saya antar Anda masuk. Tidak ada gunanya, meskipun masuk. Pei Sisi tidak akan melepaskanku. Bahkan akan menyusahkanmu juga. Anda sudah berlutut lama, kalau terus begini, Anda bisa mati. Kamu memang baik hati ya? Kalau begitu kasihan padanya. Berlututlah di sini bersamanya. Nona Sisi, kalau Nyonya mati di rumah Pei, bagaimana Bos Pei bisa menjelaskannya ke publik? Dia sendiri tidak menjaga diri, kedinginan sampai demam dan mati. Apa hubungannya dengan kakak Jinyu? Kalau kamu terus membantunya, pikirkan pekerjaan dan keluargamu. Nyonya, jangan tidur, bangun, suami segera pulang. Tahan sebentar lagi. Kamu, jangan pedulikan aku. Cepat masuk. Nona Pei, mobil Tuan Pei. Baru masuk kompleks, sebentar lagi sampai. Sial, tidak boleh sampai kakak Jinyu tahu.
Kakak Jinyu, dengar penjelasanku. Mau jelasin apa? Jelasin kenapa kamu buat istriku berlutut di hujan? Kamu pulang ke rumahmu sendiri, ganti baju nyonya. Aku tidak mau pulang. Bukan urusanmu. Kakak Jinyu, kamu sampai tega padaku. Karena wanita ini? Kamu pikir kamu siapa? Dia tetap istriku yang sah. Aku memberimu kelonggaran karena ibumu. Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Bai Shui, demi kamu. Kakak Jinyu memperlakukan aku seperti ini, kamu benar-benar pantas mati. Bos Pei, pakaian nyonya sudah diganti. Kamu keluar dulu. Dokter sudah datang, suruh dia langsung ke kamar. Apa kamu yang memberitahu kakak Jinyu? Biasanya di jam ini dia tidak akan pulang. Tidak. Saat aku pergi, bahkan tidak membawa handphone. Bagaimana ini? Aku takut kamu bukan dia. Tapi juga takut kamu adalah dia, tapi aku tidak mengenalimu. Membuatmu menderita begitu banyak. Padahal sudah berjanji untuk membuatmu bahagia selamanya. Kamu punya tahi lalat di bahu. Hah, kenapa? Katanya orang yang punya tahi lalat di bahu adalah malaikat yang patah sayapnya. Kamu kuno banget. Jin Xiaokuo. Aku menghiburmu, malah kamu mengerjaiku. Masa sih? Xiaokuo. Aku akhirnya menemukanmu. Tapi kenapa kamu tidak mengakuiku dulu? Dingin sekali. Dokter Li mana? Kok belum datang? Bos Pei, Dokter Li sudah sampai. Kata kepala rumah tangga cuma kedinginan. Kok tiba-tiba demam setinggi ini? Aku akan memberinya suntikan dulu. Kalau malam ini demamnya tidak turun, besok harus ke rumah sakit. Bicaralah. Ada apa? Ini Nona Sisi. Kakak Jinyu kenapa? Kenapa manggilku di sini? Kamu tahu aku takut gelap. Apa aku tidak pernah bilang? Xiao Sui adalah istriku. Kamu memperlakukannya seperti ini, sama saja menampar wajahku. Kamu di sini merenung selama setengah bulan. Maaf Kak Jinyu, aku salah. Jangan marah padaku, ya? Berani-beraninya menyentuhku, tanganmu akan kupatahkan. Kakak Jinyu, demi seorang tunangan politik, kamu memperlakukan aku seperti ini. Ibu dan paman akan marah padamu. Kamu pikir aku takut dengan kemarahan mereka? Lagi pula, Xiao Sui bukan sekadar tunangan politik. Dia mungkin orang yang selama ini aku cari. Bagaimana mungkin? Kamu salah orang kali. Dia dan Xiao Kuo punya tahi lalat yang sama di bahu. Aku sudah suruh orang cari keluarganya untuk tes DNA. Kalau dia benar-benar Xiao Kuo, perbuatanmu hari ini akan dibayar lebih mahal. Kalian tunggu saja. Gimana ya? Harus cepat cari cara. Membuktikan dia bukan Jin Xiaogua. Halo, tolong urus sesuatu, cepat. Kamu sudah bangun. Demamnya sudah turun. Gimana? Masih ada yang gak enak? Kok tiba-tiba dia perhatian banget ya? Minum dulu. Kak Jinyu, kamu tidak sama dia. Ada apa? Bicara di luar. Jangan ganggu dia istirahat.
Kamu mau bilang apa lagi? Ini waktu pelayan bersih-bersih. Ketemu di koper Bai Sue. Dia sama sekali bukan Jin Xiaokuo. Tapi dia sudah lama selidiki Jin Xiaokuo. Tahi lalat itu juga dibuat di rumah sakit. Dia Pineapple. Masih percaya dia? Semua tunggu hasil tes DNA keluar dulu. Kalian berdua belum pergi? Oh, aku tadi. Agak lapar juga. Butler sebentar datang. Aku duluan, kamu istirahat yang baik. Orang ini gimana sih? Tadi baik-baik saja. Cuma gini belum cukup, harus cari cara. Biar dia pergi jauh dari Kak Jinyu. Odar, jangan lehat-lehat. Liatin juga nggak bakal jadi punyamu. Sadar diri dikit. Cepat pulang ke keluarga Bayemyu. Ini keluarga Pei nggak ada yang normal. Besok pulang. Oke, aku tunggu. Patung Giok Wan Im itu, jangan lupa bawa balik. Yang kemarin, kamu salah ambilin. Yang ada ukiran. Pukul 3.14 itu yang punyaku. Padang Jaya Kwanim, kalau dia bawa balik. Nggak ada gunanya aku ngomong apa-apa lagi. Nggak boleh? Jin Xiaokuo nggak boleh jadi Bai Sue. Kalau nggak, Kak Jinyu. Kalau dia benar-benar Xiaokuo, perbuatanmu hari ini akan dibayar lebih mahal. Kayaknya adegan persaudaraan yang mesra juga bagus. Hello, tolong urus sesuatu. Sama, bikin rekaman palsu. Kita ngobrol dulu. Kamu mau menyuap aku? Aku nggak akan hianati Xiao Sui. Miskin tapi gampang marah. Sejauh yang aku tahu, ibumu masih terbaring di rumah sakit. Bagaimana kau tahu? Apa ada hal yang keluarga Pei tidak bisa selidiki? Biaya rumah sakit puluhan ribu per hari. Menurutmu, dengan gaji kecilmu, sanggup membayarnya? Atau kau ingin melihat ibumu mati? Lagipula, kau budget membela Baishwa. Apa dia benar-benar menganggapmu teman? Apa maksudmu? Ibumu sudah dirawat lama. Sebagai teman, apa dia pernah menjenguk? Apa dia membantumu secara finansial? Buka matamu lebar-lebar. Persahabatanmu? Dia hanya memanfaatkanmu. Itu karena dia juga tidak punya uang. Keluarganya semua. Chujian? Kuma. Bawahanku saja. Orang miskin seperti apa pantas jadi sahabatku? Apa dia bilang langsung padamu? Tentu. Orang rendahan sepertimu kuma pantas jadi badak orang kaya. Aku. Apa yang harus kulakukan? Berbicara dengan orang pintar memang mudah. Bai Sui punya liontin Giok Wan Im, kan ada padamu? Jangan liontin ITU, kau akan jadi orang terpenting Jinyu. Jin Xiaoguo. Detail lain akan dijelaskan nanti. Aku mengerti. Semoga kerjasama kita lancar. Cari siapa? Halo, aku teman Nyonya Pei. Aku perlu bicara. Tidak ada. Kok bisa? Dia yang minta aku datang. Sudah kubilang tidak ada. Kau mengganggu, aku panggil satpam. Aku benar-benar teman yang tidak tahu diri. Ini tempat yang pantas untukmu? Anjing Saka menindas. Ribut apa? Boss Pei, orang ini carry Nyonya. Nyonya baru saja pergi. Dia tidak percaya dan membuat keributan. Maaf. Aku menakuti kamu. Bolehkah aku melihat liontin Kuan Im MU? Pei Sisi ternyata benar. Boss Pei, hasil perbandingan keluar. Nyonya bukan Nona Jin. Aku tahu. Tidak apa. Sepertinya aku menemukan. Xiaokuo. Kau Xiaokuo, kan? Akhirnya kutemukan kamu. Kamu adalah Jinyu.
10 tahun, akhirnya aku menemukanmu. Hari ini Tian Tian akhirnya kembali. Bisa mengambil kembali patung Giokuan Im milikku. Tidak ada di tubuhku. Rasanya hampa. Pelankan Jinyu, aku hampir tidak bisa bernapas. Maaf. Aku terlalu bersemangat. Tidak menyakitimu kan? Tidak apa Jinyu. Tidak menyangka bisa melihatmu lagi. Aku sangat senang. Kepala rumah tangga, seret dia keluar, didik dengan baik. Bos Pei, aku salah. Aku tidak seharusnya memperlakukan Nona Jin seperti ini. Nona Jin, aku salah. Aku salah. Tolong bantu aku memohon ampun kepada Bos Pei. Kenapa dia terlihat sangat ketakutan? Jika Pei Jinyu mengetahui aku menipunya, apa yang akan terjadi padaku? Atur, aku akan mengadakan pesta besar untuk menyambut kepulangan Xiao Kuo sekaligus mengumumkan pembatalan perjodohan dengan keluarga Bai. Baik. Tunggu, jangan dulu. Ada apa? Kamu keluar dulu. Masuk dan bicara. Xiao Kuo kenapa? Jinyu, bisakah kita tidak mengumumkan hubungan kita dulu? Kenapa? Sebelumnya keluarga Bai untuk mendapatkan tanah pengembangan di pinggir kota milik keluarga Pei, memaksa Xiao Sui menikahimu, membuatnya menderita depresi. Sekarang kita, Jadi, kamu untuk wanita licik ini sengaja menjaga jarak denganku? aku takut dia melakukan hal bodoh. Aku teman baiknya, aku tidak ingin membuatnya sedih. Xiao Kuo jangan khawatir. Aku akan menanganinya, tidak akan membuatmu tersakiti. Bai Sue, mana mungkin bisa menandingi cinta pertama Jinyu Ge. Sudah 10 tahun, Jinyu Ge masih mencari patung Giokuan Im itu. Mungkin orangnya sudah meninggal. Bukankah patung Giokuan Im itu milikku? Mungkinkah Pei Jinyu adalah Jinyu yang tidak bisa kuingat itu? Tidak, aku harus menemui Pei Jinyu untuk memastikan. Tian-Tian, kamu. Kenapa kamu di sini? Dia di sini urusanmu apa? Jinyu, aku baik-baik saja. Biar aku bicara dengan Xiao Sui, ya? Aku mau angkat telepon dulu, sebentar lagi balik. Tian-Tian, kamu. Apa hubunganmu dengan Pei Jinyu? Baru beberapa hari lalu aku tahu. Jinyu adalah Jinyu yang selama ini. Kukuri. Xiao Sui, aku sangat senang. Kau mencarinya bertahun-tahun. Aku ingat sekarang. Pei Jinyu itu Jinyu. Kamu. Kenapa kau mengambil identitasku? Dan mengaku sebagai Jinyu? Xiao Sui, apa yang kau omongkan? Orang yang memiliki tanda bersama dengan Jinyu adalah aku. Ini jelas-jelas patung Guanyin milikku. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kalau sekarang kau tidak mau mengaku menukarnya, tidak apa-apa. Nanti saat Jinyu kembali, aku punya cara untuk membuktikannya. Jangan-jangan kau bicara tentang tahi lalat di bahu ITU? Tentu saja aku punya. Lupakan saja. Mulai sekarang, identitasmu adalah milikku, orang yang kau sukai juga milikku. Kita berteman bertahun-tahun, apakah kau punya tahi lalat di bahu atau tidak? Masa aku tidak tahu? Tentu saja aku punya, dan Jinyu juga sudah membuktikannya. Aku tidak percaya buktinya. Terserah mau percaya atau tidak. Kamu pasti berbohong.
Jin Yu. Di bahunya tidak ada tahi lalat, dia membohongimu. Jin Yu. Diam. Siapa yang menyuruhmu memanggilku begitu? Dulu saat aku menghilangkan tahi lalat, gagal dan meninggalkan bekas luka. Aku selalu menutupinya dengan concealer. Bai Sui, sudah cukup ributanmu? Kau harus membuat gantian. Malu di depan umum baru puas? Iri hatimu kok bisa sekuat ini? Aku sudah berteman dengannya selama bertahun-tahun. Mana mungkin aku tidak tahu apakah dia punya tahi lalat atau tidak. Aku pasti tahu, dia benar-benar membohongimu. Dan sudah melakukan tes DNA dengan keluarganya. Hasilnya akan segera keluar. Keluargaku? Aku besar di panti asuhan, mana ada keluarga? Aku sudah menemukannya. Keluarga Jin Xiaokuo. Jadi kamu ingin mengaku sebagai dia? Tidak mungkin. Kamu menemukan keluargaku? Di mana mereka? Bawa aku menemui mereka. Untuk apa ketemu mereka? Menggunakan statusmu sebagai nona besar untuk mengancam mereka membantumu? Aku beritahu, jangan harap. Oke, hasil tes DNA Qiutian sudah keluar. Dia adalah orang yang selalu kamu cari. Jin Xiaoguo. Xiao Shui, kamu juga dengar, sains tidak mungkin berbohong. Jangan terus bersikeras, kita masih teman baik. Oak? Diam. Dasar apa kamu menggantikan identitasku? Campur tangan antara aku dan Jin Yu? Bai Sui, aku peringatkan kamu. Jangan pernah muncul di depan Xiaokuo lagi. Atau aku tidak bisa jamin apa yang akan kulakukan. Jin Yu. Akulah Xiaokuo. Jin Yu. Kalau tidak, biarkan Xiao Sui juga melakukan DNA. Dengan keluargaku. Bai Sui, kamu tidak habis-habis ya? Mengandalkan Jin Xiaokuo yang menganggapmu teman. Berbuat onar juga ada batasnya. Jelas-jelas dia yang menggantikan identitasku. Aku. Hei Jin Yu, bawa aku menemui keluargaku. Aku akan tes DNA dengan mereka. Aku sudah membandingkan DNA Yu dengan keluarga Jin. Sudah lama. Kamu bukan Jin Xiaokuo. Sekarang pergi dari sini. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kita sudah berjanji. 10 tahun lagi di hari Valentine putih, kita akan menikah. Kamu lupa? Apa yang kamu katakan? Di hari ulang tahunku 10 tahun lalu. Kamu memberikan kalung itu padaku. Kita sudah berjanji. Hari ini, 10 tahun kemudian, akan menjadi keluarga. Kamu lupa? Bagaimana kamu tahu semua ini? Dulu waktu sekolah, aku sering dibully. Kamu yang menolongku, bahkan demi membantuku. Kamu juga hampir dikucilkan. Kamu. Ini semua adalah hal-hal yang dulu kuberitahukan padamu. Bagaimana bisa kamu menggunakannya untuk menipu? Kamu bilang itu, coba katakan hal lain lagi. Aku. Dia pernah mengalami kecelakaan, mungkin tidak ingat detailnya. Ada apa? Aku pernah kecelakaan, banyak hal. Sudah tidak kuingat lagi. Kamu masih pandai berpura-pura, berteman bertahun-tahun. Kamu sama sekali tidak pernah kecelakaan. Jin Yu, dia tidak bisa mengatakan hal tentang kita. Kamu masih percaya padanya? Aku tidak bisa mengatakannya. Kalau begitu kamu yang bilang. Tentu. Suatu musim dingin. Kita janjian pergi ke Sungai mengerjakan PR. Kamu hampir terjatuh. Aku menarikmu. Hasilnya kita berdua jatuh, tas masuk sungai. PR semua basah. Belum cukup? Aku lanjutkan. Kita juga pernah janjian pergi ke kuil mengundi. Ahli tafsir bilang kita tidak cocok, kamu marah. Memaki mereka ngawur, lalu memberikanku giok ini. Kamu bohong, Jin Yu. Kenangan kita dulu, aku ingat semuanya. Aku yakin kamu juga ingat, kan? Maaf, Xiaokuo. Aku sampai meragukanmu. Tidak apa-apa. Percaya saja padaku ke depannya. Tian sengaja memprovokasiku. Kenapa dia bisa berubah seperti ini? Ayo pergi. Jin Yu, yang kukatakan semuanya benar. Akulah Xiaokuo. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Berhenti berpura-pura. Terus-menerus menguji kesabaranku. Bai Sui, asyik ya? Aku tidak. Kuberi kamu 3 hari untuk pindah dari rumah Pei. Kalau tidak, aku akan meminta Nyonya Bai menjemputmu sendiri. Tidak usah. Aku akan pergi sendiri.
Asalkan Xiao Kuo ada di sisiku, itu sudah cukup. Sedang membereskan barang? Butuh bantuanku? Kamu membantuku supaya aku bisa cepat pergi, ya? Oh. Kalau begitu, bereskan saja dengan baik. Cepat selesaikan dan cepat pergi. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu tinggali. Tian. Dulu hubungan kita berdua sangat dekat. Kenapa kamu bisa berubah seperti sekarang? Teman baik. Apakah kamu pernah menganggapku sebagai teman baik? Apa maksudmu, Tian? Apakah ini karena biaya pengobatan ibumu? Jika ini karena biaya pengobatan ibumu, aku. Nah, jangan sebut ibuku. Xiao Kuo. Kamu ngapain di sini? Aku lihat Xiao Sui sedang membereskan barang. Datang untuk menawarkan bantuan. Caranya kok mirip banget sama Xiao Kuo? Cuma melipat baju, kok? Jangan-jangan Pei Jinyu curiga? Kamu tunggu di sini saja, beri aku semangat. Kamu melipat baju cepat banget, langsung rapi. Tentu saja. Ini rahasia khususku. Sudah selesai. Apa benar ada kebetulan seperti ini? Tunggu dulu. Kamu belum pergi. Jinyu, apa maksudmu? Perceraian kita. Belum selesai prosedurnya. Kalau tidak sekarang. Kalau sampai tersiar, orang luar akan menganggap keluarga Pei tidak berperasaan. Yang menyuruhku pergi adalah kamu, Pei Jinyu. Kamu bolak-balik seperti ini, apa maumu sebenarnya? Jinyu, sekarang ada masa tenang sebelum cerai. Apa kamu benar-benar mau dia tinggal di sini selama sebulan lagi? Lagipula, kalau aku tinggal di sini, bagaimana pandangan orang? Di rumah ini, tidak ada yang berani membicarakanmu. Kalau begitu, biarkan aku pergi saja. Aku tidak mau dianggap sebagai orang ketiga. Xiao Kuo, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Orang yang selalu ingin kuanikan adalah kamu. Mana mungkin aku menganggapmu sebagai orang ketiga? Beri aku waktu lagi. Biarkan aku menyelesaikan ini dengan baik. Menurut karakter Bai Sui, seharusnya tidak akan terlalu agresif. Sudahlah, jangan memaksanya sampai dia curiga padaku. Baiklah, Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Bai Sui ini, kenapa susah sekali diusir? Tidak bisa, semakin lama dia tinggal, semakin besar risiko ketahuan. Hei, carikan aku orang nekat, ada sesuatu. Kenapa kamu cari aku? Sikapmu bagaimana? Aku takut ada yang melihat. Nanti bagaimana menjelaskannya ke Pei Jinyu? Pengecut, aku memanggilmu. Untuk mengusir Bai Sui. Asalkan dia pergi dari keluarga Pei, aku punya cara. Untuk membuatnya tidak bisa kembali. Kamu mau apa? Meskipun aku dan dia bukan teman lagi. Tapi jangan sampai ada korban jiwa. Aku tentu tidak akan sampai membunuh. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Aku mengerti. Bai Sui datang, kamu pergi dulu. Aku akan cari cara untuk membuatnya pergi. Tian, kamu kenal dengan Pei Sisi? Urusanmu apa? Apa dia yang menyuruhmu untuk mengambil identitasku? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Nona Sisi adalah adik tiri Jinyu. Aku hanya berbicara dengannya sebentar. Jangan asal bicara. Xiao Sui, aku benar-benar tidak tahu. Kamu sangat membenci Sisi. Lain kali aku tidak akan bicara dengannya. Jangan dorong aku. Aku tidak bisa berenang. Jinyu, Kalian ngapain di sini? Apa dia mendorongmu? Aku tidak. ya, dia tidak mendorongku. Xiao Kuo, jangan takut, aku di sini. Apapun berani katakan. Katakanlah, Kenapa kamu menakut-nakutinya? aku bilang aku tidak. Aku melihat dia berbicara dengan Pei Sisi di sini. Jadi aku datang untuk bertanya. Kamu tidak bisa berpikir sendiri? Ya, Jinyu. Xiao Shui salah paham. Dia pikir aku dan Sisi berencana mencelakakannya. Tapi kami tidak punya masalah dengannya. Untuk apa mencelakakannya? Kamu punya masalah dengan Sisi tapi tidak ada kesempatan balas dendam. Melihat Xiao Kuo akrab dengan Sisi. Ini saya balas dendam Xiao Kuo. Juga, benar kan? Aku bilang aku tidak. Kamu masih membela diri. Aku sudah mendengarnya tadi. Xiao Kuo berteriak memintamu jangan mendorongnya. Dia tidak bisa berenang. Kamu. Sudahlah, tidak ada gunanya berbicara dengan orang sepertimu. Orang sok tahu sepertimu hanya akan percaya pada dirimu sendiri. Apa yang kamu lihat? Jinyu, lebih baik kamu biarkan dia. Cepat pergi dari sini. Hari ini kamu ada di sini. Tapi jika suatu hari kamu lengah, aku takut dia akan melakukan hal yang lebih buruk padaku.
Ini mungkin hanya kebetulan saja. Jika Bai Sui benar-benar Xiao Guo, pasti tidak akan seperti ini pada sahabatnya. Besok aku akan usir dia. Bos Pei, capung bambu sudah ditaruh di kamar Nona Qiutian dan Nyonya. Pulpen juga sudah disiapkan. Kalau kali ini Bai Sui memilih hal yang sama seperti Xiao Guo, itu pasti bukan kebetulan lagi, kan? Capung bambu. Apa Pei Jinyu tahu siapa aku? Tidak, warna matanya salah. Pei Jinyu, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu beri mata capung bambu warna pink? Karena tunas teratai baru menampakkan ujungnya. Capung sudah berdiri di atasnya. Tunas teratai baru menampakkan ujungnya, capung sudah berdiri di atasnya. Karena mata capung hanya melihat bunga teratai. Makanya warnanya pink. Bai Sui adalah Xiao Guo. Bagaimana ini? Aku sudah memperlakukannya seperti itu. Jinyu, kamu ngapain di sini? Kamu diam saja di sana, jangan keluar. Kamu menyakitiku, Jinyu. Kenapa kamu tiba-tiba begini? Apa Bai Sui itu membohongimu lagi? Xiao Guo memakai pulpen pink untuk mewarnai mata capung. Aku memberi Bai Sui dan kamu hadiah yang sama. Bai Sui pakai pink, tapi kamu pakai hitam. Qiutian, jelaskan. Aku? Pulpen pink apa? Sial, bagaimana ini? Bagaimana menyembunyikan ini? Pembohong. Kepala rumah tangga. Bos Pei, Bawa dia keluar dari sini. Beritahu semua perusahaan di Jinghai, orang ini kuusir. Jika ada perusahaan yang memperkerjakannya. Jinyu, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aku benar-benar Xiao Guo. Aku tadi memang tidak melihat pensil warna pink. Aku pakai pensil hitam, Jinyu. Aku benar-benar tidak bohong. Sampai kapan kamu mau berbohong? Kamu sebagai teman terbaik Bai Sui. Tidak membantunya saja sudah keterlaluan. Malah memanfaatkan identitasnya untuk menipu aku. Terlalu keterlaluan. Jinyu, aku tadi benar-benar tidak melihat. Pensil warna pink apa, Jinyu? Percayalah padaku, Nona Qiu, pensil warna pink sudah ketemu. Kamu bilang apa? Ya, tadi saat aku mencari. Pensil warna pink ada di posisi ini, salahku. Saat menuang air, tidak sengaja menyenggol pensilnya. Sekarang kamu percaya padaku kan? Turun. Kali ini aku harus pura-pura lebih sedih. Harus mengusir Bai Sui, aku tidak menyangka. Sampai sekarang kamu masih tidak percaya padaku. Baiklah. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan menghilang selamanya. Xiao Guo, Xiao Guo. Maafkan aku tidak seharusnya meragukanmu. Akhirnya terkait juga, lepaskan aku. Kalau kamu pikir aku palsu, aku akan pergi. Kamu dan Bai Sui hidup bersama saja. Xiao Guo, aku salah. Jinyu, sebenarnya hal ini tidak sepenuhnya salahmu. Alasan Bai Sui memilih pensil warna pink karena aku pernah cerita padanya tentang hubungan kita. Aku hanya tidak menyangka, dia diam-diam mencatatnya. Jinyu, dia benar-benar menakutkan. Aku tidak ingin dia di sini lagi. Baik, aku akan menyuruhnya pergi. Pagi. Kamu pindah saja. Kamu bilang apa? Hari ini, kamu pindah keluar. Kamu masih pikir aku menipu kamu? Menipu atau tidak, kamu tidak tahu? Baik, aku bisa pindah. Aku juga tidak mau berdebat denganmu. Tapi, setelah aku dapat kerja. Paling lama sebulan. Baik. Ini kenapa? Kenapa aku jadi lemah begitu? Dia menangis. Pei Jinyu, kamu gila? APA, dia masih mau tinggal di sini sebulan lagi. Xiao Guo, aku janji padamu. Ini bulan terakhir. Tapi Jinyu, aku? Jika setelah sebulan dia masih ngotot di sini, aku punya cara. Sepertinya aku harus cari cara lain. Sudah sangat berusaha. Tapi Bai Sui tidak tahu. Sudah memberi obat apa pada Pei Jinyu. Hanya patuh padanya, apapun yang kukatakan. Percuma saja. Itu cuma trik rayuan. Pura-pura lima dan carry simpati. Hanya karena Jinyu baik hati, sampai terjebak. Kalau begitu selanjutnya,
Baishwe, kalau kau tidak tahu diri. Jangan salahkan aku. Sekarang cari kerja susah betul. MBA, boleh bantu aku? Aku, Aku lagi belanja. Tiba-tiba datang, nggak bawa. gak apa-apa, aku punya, aku kasih. Makasih banyak, ada lagi. Aku tidak sengaja kena celana. Bisa temani ke toilet? Sekalian tolong halangi dari belakang, boleh? Gak apa-apa, toilet ada di sana. Yuk. Oke, yuk pergi. Kalian. Kalian ngapain? Teriak saja, mobil ini sudah dimodifikasi khusus. Kalau sampai kedengaran luar, aku ganti marga. Fotomu sudah cantik, aslinya lebih. Damn, I could dia. Kenapa cewek ini teriak-teriak? Apa ikatannya terlalu kencang? Bodoh, kalau tidak kencang, dia bisa lepas. Kalian ngapain? Tutup mulutnya. Bisa berisik. Nona PI, halo Nona. Kamu adalah saudara Wang. Ikuti Wang ketika Anda masih muda. Tenang saja. Bagus, foto dan alamatnya sudah aku kirim. Besok, tunggu di alamat ini. Kenapa? Apa aku boleh? Apapun padanya? Iya, asal jangan sampai mati. Oke, sekarang pergi. Sisi, maksudmu apa? Besok setelah dia selesai, aku akan kabari. Kau bawa Jinyu ke sana. Bawa dia, iya, saat kalian tiba. Persis melihat. Dia mendekati Baishwe. Baishwe bahkan menunjukkan ekspresi menikmati. Menurutmu, kalau kakak Jinyu melihat ini, apakah dia masih punya perasaan untuk Baishwe? Hei, Nona PI, orangnya sudah kubawa untukmu. Jinyu akan segera datang, kita bisa mulai. Baik. Wanita sialan, sekarang aku akan membunuhmu. Zhao Sanshun ini, hal kecil saja bisa gagal. Lari. Jangan sentuh aku. Bai Sue. Ini aku. Sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Baishwe, kamu tidak mengalami APA. Pura-pura APA? Dia juga pernah mengalami penculikan, tapi dia. Kok bisa bilang begitu? Jinyu, Aku kenapa ya? Kok tiba-tiba menolak? Xiaoguo, kenapa pikiranku? Selalu khawatir dengan wanita itu? Jinyu, kamu kenapa sih? Jangan-jangan dia curiga? Dia terlihat tidak apa-apa. Jangan. Jangan sentuh aku. Tolong aku. Dia, kok bisa mimpi buruk seperti ini? Jangan-jangan aku salah orang, ini tidak mungkin. Jangan takut. Aku di sini. APA? Kakak Jinyu pergi melihat Baishwe? Benar, aku melihatnya sendiri. Dan, belakangan ini dia selalu menolak kalau aku menyentuhnya. Kurasa, dia pasti sudah curiga. Sepertinya kita harus ubah rencana. Kamu punya cara lain? Tentu. Nona, Bos Pei tidak ada. Sebaiknya Anda datang lain kali. Nona PI, Anda datang? Kenapa? Perusahaan keluarga sendiri, datang. Harus bilang dulu sama kamu? Tidak berani, hanya bos PI kami. Dia tidak suka orang lain masuk ke kantornya. Kalau baju kamu bukan orang? Kamu benar-benar semakin tidak tahu aturan. Kakak Jinyu,
Kamu tahu, aku selalu seperti ini. Kakak Jinyu, Bai Sui itu pembohong. Hal ini sudah pasti. Kenapa kamu masih ingin menyelidiki? Aku hanya ingin memastikan lagi. Lagi pula, hal ini harus sempurna, bukan? Apalagi yang bisa diselidiki tentang hal ini? Kak Jinyu, jangan-jangan kamu curiga pada Qiutian? Kalau tidak curiga, kenapa masih menyelidiki kejadian dulu? Jika hasilnya sama seperti sekarang, bukankah penyelidikanmu akan menyakiti hatinya? Aku tidak memikirkan itu. Aku adikmu, tentu harus memikirkan segala hal untuk kakak. Jadi, Kak Jinyu, berhentilah. Jangan terus menyelidiki. Jangan lagi menyakiti hatinya. Kamu benar. Kalau begitu, Kak Jinyu, aku ada urusan dulu. Nona Sisi tampaknya sangat memperhatikan hal ini. Ya, terlalu memperhatikan. Sampai membuatku merasa agak aneh. Kalau begitu, Bos PI, mari kita hentikan di sini. Lanjutkan penyelidikan. Bai Sui, kali ini aku ingin lihat bagaimana kamu bisa bangkit lagi. Halo, apakah Anda istri Bos PI? Aku tidak mengenalmu. Oh, saya dokter pribadi Bos PI. Sebelumnya pernah melihat foto Anda. Halo. Tidak ada apa-apa, hanya ingin menyapa. Kalau begitu saya tidak mengganggu Anda lagi. Bai Sui, kamu lari kemana lagi? Aku tidak lari-lari. Hari ini aku keluar dari rumah sakit. Cepat sekali. Lagi pula tidak ada masalah. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ke rumah sakit? Bos PI, Bai Shui dan Aya Jin Xiaogua. Kecocokan DNA 99,999%. Aku di sini menemui klien. Sekalian menjengukmu. Reaksinya aneh. Jangan-jangan sengaja menjengukku? Bos PI, data Qiutian sudah siap. Qiutian, Aku menyuruh Li Feng menyelidiki data Qiutian. Aku tahu kebenarannya. Xiao Guo, maafkan aku. Selama ini aku salah paham padamu. benar, kamu. Akhirnya kamu percaya kalau aku ini Xiao Guo. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak melakukanmu. Ini semua karena Qiutian. Jangan khawatir Nona Jin, kami tidak akan membiarkannya lolos. Jin Yu. Walaupun Tian-Tian sudah melakukan banyak kesalahan, tapi sebelumnya dia benar-benar banyak membantuku, aku. Aku sekarang juga baik-baik saja. Bagaimana kalau... Lupakan saja. Tapi, Biarkan saja hal ini berlalu. baik. Jinyu, pesan yang kamu kirim padaku apa maksudnya? Katakan sesuatu. Nona Chiao, Bos PI. Aku sedang bicara dengan Jinyu. Bos PI sedang sibuk, silakan kamu pergi. Kamu. Baik Pei Jinyu, aku kira selama bertahun-tahun ini kamu mati-matian mencariku, betapa cintanya kamu padaku. Tidak menyangka kamu memperlakukanku seperti ini. Aku sangat kecewa padamu. Kamu mau aku menghilang ya? Kalau begitu aku akan menghilang untukmu. Jangan sampai kamu menyesal di akhir. Bukan, orang ini lulusan jurusan akting ya. Main drama terus tidak ada habisnya. Pesankan sebuah bilik untuk hari lusa. Siapkan juga beberapa mawar merah muda. Halo, Akhirnya mau telepon aku juga, seharian tidak ada kabar. salahku, besok lusa kan hari Valentine, aku harus dalam 2 hari ini menyelesaikan semua pekerjaan, kalau tidak besok lusa tidak bisa menemanimu. Kamu masih ingat janji mau menemaniku di akhir pekan ya? Aku kira kamu sudah lupa. Mana mungkin aku lupa? Kamu mikir apa sih? Kalau begitu aku tunggu ya besok lusa. Baik, aku sibuk dulu, besok lusa aku jemput kamu. Iya, cepatlah pergi. Nona, kenapa kamu di sini? Kak Jinyu, aku tidak bisa menghubungi telepon Xiao Guo. Jadi mampir untuk melihat apakah dia di sini. Sejak kapan kamu jadi akrab dengannya? Mana Ada? Ini kan mikirin soal hari Valentine besok lusa. Aku pikir kalian sudah susah payah sampai bisa bersama. Jadi ingin mempersiapkan kalian dengan baik. Baru saja meneleponnya untuk menanyakan apa yang dia suka. Syukurlah, akhirnya bisa ditutupi. Bohongnya terlalu jelas, bahkan aku bisa melihatnya. Aku sudah mengusir Qiutian keluar.
APA? Kenapa? Aku sudah memeriksa DNA lagi. Bai Sui adalah Xiao Kuo. Qiu Tian hanya seorang penipu. Ah, bagaimana bisa? Kamu masih ada urusan? Aku masih harus bekerja. Tidak ada. Setelah dia keluar, kamu harus menahannya. Sampai Pei Jinyu datang, kamu lanjutkan. Mengerti? Tunang, serahkan padaku, pasti akan kuselesaikan dengan baik. Wah, kenalan lama ya, semakin cantik saja. Bagaimana kamu tahu rumahku di sini? Aku tahu segalanya. Apa yang tidak aku ketahui? Aku peringatkan kamu. Loh, kamu lagi. Aku baru saja keluar hari ini. Dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Kayaknya kamu tidak ingin hidup lagi. Bai Sui, kalau kamu bicara seperti itu, tidak benar. Kalau kamu tidak baik, jangan salahkan aku tidak adil. Kasus penculikan sebelumnya, dia yang minta tolong padaku. Dia menyuruhku berpura-pura sebagai penculik untuk menculiknya. Aku datang kali ini untuk menyelesaikan pembayaran terakhir. Kamu ngomong apa lagi? Aku sama sekali tidak pernah melakukan hal seperti ini. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong sembarangan. HP ada di sini, catatan transfernya ada di HP. Kamu lihat sendiri. Ini benar? Tidak, ini tidak mungkin. Beri aku penjelasan yang masuk akal. Aku tidak melakukan hal seperti ini. Aku juga sama sekali tidak mau melakukan hal seperti ini. Hanya dengan catatan transfer ini, bilang itu dia yang lakukan. Memang agak terburu-buru, apalagi hasil tes sudah pasti. Bagaimana mungkin Xiao Kuo minta tolong pada Zhao Sanshun? Aku benar-benar tidak tahu ini bagaimana. Bai Sui, kamu tidak main film. Sungguh sayang aktingmu. Kakak Jinyu, dokter pribadimu, sepertinya punya hubungan dekat dengan Bai Sui ya? Tes DNA ini pasti palsu. Apalagi yang mau kamu jelaskan? Kamu yang menjebakku. Bicara harus ada buktinya. Sekarang buktinya ada di mana-mana. Membuktikan kamu palsu, jangan berbohong lagi Bai Sui. Tunggu sebentar. Bagaimana kamu bisa mendapatkan foto-foto ini? Aku juga tidak tahu. Ada yang mengirimkannya padaku. Setelah kubuka dan lihat, langsung kubawa untuk menemui kamu. Kalau kamu masih tidak percaya, mari kita pergi ke rumahnya untuk melihat. Dokumen yang dia suruh kumpulkan, semuanya ada di rumah ini. Lihat saja nanti tahu. Kak Jinyu, Bai Sui ketahuan begitu tiba-tiba. Pasti buktinya belum sempat dihancurkan. Bagaimana? Bernie Tidak? Biarkan kami periksa rumahmu. Aku tidak melakukan kesalahan. Apa yang tidak berani? Kalau begitu buka pintunya. Aku tidak percaya dia berani masuk ke rumahku untuk berbuat curang. Sudah dicari di mana-mana, tidak ada apa-apa. Kalau kamu berani membohongiku, aku akan buat hidupmu sengsara. Boss Pei, mana berani aku membohongi Anda? Barang sepenting ini, pasti dia sembunyikan dengan baik. Aku akan mencarikannya untukmu sekarang. Kitimyu. Kak Jinyu, lihat. Sudah kubilang dia pembohong. Dia sama sekali bukan Jin Xiao Kuo. Dia bahkan merencanakan untuk mengusir Jin Xiao Kuo yang asli. Sekarang aku tahu kenapa Qiu Tian tiba-tiba berubah. Kamu yang menyuapnya, benar kan? Jangan sok korban. Aku dan Qiu Tian tidak akrab. Mana mungkin membantunya melakukan ini, lagi pula meskipun sehari-hari. Aku lebih banyak bicara dengan Qiu Tian. Itu karena dia adalah kakak iparku. Kak Jinyu,
Aku adikmu. Apapun yang terjadi, aku pasti di pihakmu. Kamu benar-benar sudah memikirkan semuanya ya? Ini bukan barangku, aku tidak tahu apa ini. Percayalah padaku, tolong percayalah. Sudah banyak bukti di sini. Berani-beraninya minta aku percaya? Ini bukan barangku. Aku tidak tahu apa ini, percayalah padaku. Tolong percayalah padaku. Sial. Bukti sudah jelas di depan mata. Kenapa aku masih memikirkan perempuan itu? Kenapa di hati? Masih ada sedikit harapan dia tidak bersalah. Aku ini kenapa sih? Nona Pay by Hailong. Bagaimana bisa? Bukankah aku suruh kalian mengawasinya? Aku tidak tahu. Boss Pay. Kenapa kau datang? Kupikir kau pasti tidak mau bertemu denganku. Seumur hidup lagi. Lihat dirimu sendiri, seperti setan. Aku seperti setan apa? Bukan urusanmu. Tak kusangka kau bukan hanya penipu, tapi juga pemabuk. Lalu bagaimana? Bagaimana lagi aku bisa meluapkan emosi? Orang yang kucintai tidak percaya padaku. Adik kekasihku menjebakku. Bahkan sahabat terbaikku juga mengkhianatiku. Kau bilang Pei Sisi menjebakmu. Apa alasannya dia menjebakmu? Bai Sui, katakan yang sebenarnya sekarang. Aku mungkin masih bisa memaafkanmu. Kalau kau tetap tak sadar, jangan salahkan aku. Baik. Semua hal ini, semua aku yang lakukan. Jawaban ini, apa kau puas? Bos Pei, meski aku tidak tahu detailnya bagaimana, tapi melihat kondisinya, kurasa membiarkannya di sini akan berbahaya. Bawa dia ke rumahku. Tapi, dia akan melawan. Maka ikat dan bawa ke rumahku. Nyonya kenapa? Nyonya minum terlalu banyak tadi malam. Boss Pei menang Guki Boss sekian malam. Cepat antar dia ke atas untuk istirahat. Jinyu, kenapa kau masih bergaul dengannya? Aku juga ingin tahu kenapa. Aku selalu tak bisa menahan diri untuk mengurusinya. Aku sudah kenal Bai Sui bertahun-tahun. Aku paling tahu seperti apa dia. Dulu, karena masih menganggap teman, aku tutup mata dan biarkan saja. Tapi kali ini, dia benar-benar keterlaluan. Aku selalu merasa ada banyak hal aneh dalam kasus ini. Aneh di mana? Foto-foto yang Sisi tunjukkan padamu masih belum bisa buktikan kalau dia benar-benar penipu alang. Bagaimana kamu tahu soal foto itu? Sejak kamu menyuruhku menghilang, aku terus memantau Bai Sui. Tak disangka, aku benar-benar berhasil memotret sesuatu. Jinyu, karena kau sudah tahu kebenarannya, seharusnya kamu mengerti. Siapa yang benar-benar mencintaimu? Siapa yang benar-benar Jin Xiaokuo? Sudahlah, sudahlah. Aku bisa urus ini sendiri. Tak perlu kamu ikut campur. Jinyu, kenapa kamu seperti ini? Dulu kamu tak pernah bicara seperti ini padaku. Ya, aku kenapa ya? Padahal Bai Sui itu jelas-jelas pembohong. Tapi kenapa aku tak bisa melupakannya? Maaf. Pikiranku sedang kacau, biarkan aku sendiri dulu. Sepertinya harus pakai cara keras nih. Jinyu, aku sudah melalui banyak hal bersamamu. Masak di hatiku tak lebih dari si penipu itu? Kenapa kamu diam saja? Apa aku benar? Lalu pengalaman kita bersama. Dianggap APA? Aku dengar semuanya di luar. Xiaoguo diperdaya oleh Bai Sui seperti itu. Kamu tak membantunya malah membawa Bai Sui pulang ke sini. Kamu kesini buat apa? Kalau aku tak datang, tak tahu Xiaoguo diperlakukan seburuk ini olehmu. Demi si penipu itu, kamu benar-benar tak peduli dengan kenangan indah bersama Xiaoguo. Masa aku tak peduli dengan Xiaoguo? Lalu apa yang kamu lakukan sekarang?
Lihat, Xiao Kuo diperlakukan seburuk ini. Sisi, jangan bicara seperti itu pada Jinyu. Dia pasti punya alasan, aku percaya. Dia tak sengaja melakukan ini padaku. Kak Jinyu, lihat betapa baiknya Xiao Kuo padamu. Kamu masih memperlakukannya seperti ini, sampai aku sebagai adikmu tak tahan melihatnya. Aku tak akan biarkan Bai Sui tinggal sendirian di rumah ini denganmu, Kak Jinyu. Hari ini aku dan Xiao Kuo juga akan tinggal di sini. Terserah. Semua sudah siap? Tenang, sudah dari tadi. Baik, Jinyu mungkin akan tidur di kamar tamu sebelah kamar utamanya. Kamu yang duluan malam ini. Sisanya, serahkan padaku. Baik. Jinyu, hari ini aku akan membuatmu sepenuhnya milikku. Jinyu, aku dengar dari kepala rumah tangga, kamu sering susah tidur belakangan ini. Katanya minum susu hangat sebelum tidur bisa bikin tidur lebih nyenyak. Aku sengaja menghangatkan segelas untukmu. Terima kasih. Istirahat yang cukup. Kepalaku sakit sekali. Ini di mana? Ini bukan kamar tidur Pei Jinyu? Kenapa aku bisa ada di sini? Lihatlah dirimu sendiri. Seperti apa kamu sekarang? Apa urusanmu dengan penampilanku yang seperti apa? Apa aku muntah di baju? Kak Jinyu, kamu belum tidur? Kenapa kamu masuk? Aku cuma mau melihatmu. Turun dari tempat tidurku, keluar, jangan dekat-dekat aku. Kak Jinyu, kamu kenapa? Suaramu kenapa terdengar lemah sekali? Keluar. Kak Jinyu. Pei Jinyu, kenapa kamu di sini? Wajahmu kenapa sangat merah? Bai Sui, kamu benar-benar tidak tahu malu. Cara-cara kotor seperti ini pun kamu gunakan. Kamu. Jelas-jelas dia. Bai Sui, ini pemerkosaan. Kak Jinyu bisa melaporkanmu. Xiao Shui, aku tidak menyangka kamu bisa seperti ini. Bagaimana bisa kamu menggunakan cara seperti ini? Mau tidur sekalipun, lalu apa? Jinyu tidak menyukaimu. Bai Sui, apa kamu benar-benar memberiku obat? Aku. Aku yang melakukannya. Puas? Apa maksudmu? Ini kan yang ingin kalian dengar? Aku bilang aku yang melakukannya. Aku yang memberimu obat. Aku yang hina. Puas? Dia mengaku. Jinyu, Xiao Kuo. Kejadian kemarin. tidak apa-apa. Aku tahu itu bukan salahmu. Dia sengaja memberimu obat sampai kamu tidak bisa mengendalikan diri. Aku tidak menyalahkanmu, Kak Jinyu. Kali ini Baihu benar-benar keterlaluan. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kepala rumah tangga. Sudah selesai semuanya kan? Tenang, aku lihat pagi ini tidak ada orang. Gelasnya sudah diganti, meski diperiksa juga tidak akan ketahuan apa-apa. Tuan muda sudah memeriksanya. Susu yang diberikan Nona Qiu kepada Anda, tidak ada masalah. Apakah benar Bai Sui? Tapi reaksinya itu. Bai Sui itu penipu. Dia sengaja bereaksi seperti itu. Tujuannya agar aku merasa iba padanya. Ah, bagaimana ini? Kenapa bisa mencurigai Xiao Kuo? Jinyu, kamu ini. Xiao Kuo, maafkan aku. Ini persiapan khusus untukmu, mawar merah muda kesukaanmu. Aku tahu, ini tidak bisa menebus luka yang kau alami. Tapi percayalah padaku. Aku tidak akan berhubungan lagi dengan Bai Sui itu. Jinyu. Halo, Teman Nona Qiu ya? Anda siapa ya? Akhirnya bisa menghubungimu. Nona Qiu Tian tidak bisa dihubungi. Kondisi ibunya mulai membaik.
Perlu ada yang datang ke sini. Bibi sudah sadar? Belum juga, detailnya. Nanti setelah kamu datang, aku jelaskan detailnya. Baik, aku segera ke sana. Apa kamu sudah paham semua yang kukatakan? Lalu, berapa persen kemungkinan Bibi bisa sadar? Wah, ini aku juga tidak bisa pastikan, tapi harapannya besar. Hanya saja, biaya operasinya cukup tinggi. Sekitar 1 juta, bagaimana? Kapan bisa membayar biaya ini, agar aku bisa jadwalkan operasinya? Besok aku datang bayar. Baiklah, aku akan secepatnya mengatur, dan kamu besok bayar. Terima kasih dokter. Tidak apa-apa. Rp1 juta. Sudahlah, lebih baik telepon Qiutian dulu. Dia pasti punya uang, lagi pula urusan Bibi ini penting. Sudah diblokir. Sepertinya hanya bisa mencari Pei Jinyu. 1 juta. Ya, Kenapa kamu pikir aku akan memberimu 1 juta? bukan memberi, tapi meminjam. Aku benar-benar butuh uang sekarang, tidak bisa menemukan orang yang bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Asalkan kamu meminjamkanku, bunga. Terserah kamu. Bai Sui. Meskipun itu pinjaman. Kenapa kamu pikir aku akan meminjamkanmu 1 juta? Hai. Meminjamkanmu juga bukan tidak bisa. Seminggu kemudian, datang ke rumahku. Kamu mau apa? Kamu mau atau tidak 1 juta ini? Baik, bisa. Nanti uangnya akan ditransfer ke kartumu. Terima kasih. Seminggu kemudian, dia mau apa sebenarnya? Operasinya sangat sukses, pemulihannya tergantung selanjutnya. Oh ya, ini. Qiutian, sudah bisa dihubungi? Di sini butuh tanda tangannya. Belum. Baiklah, rumah sakit juga berusaha menghubungi. Tapi nomornya sama sekali tidak bisa dihubungi. Coba pikirkan, tempat-tempat yang sering dia kunjungi. Cari saja, ibunya sudah sakit parah begini. Dia malah tidak bisa ditemukan. Mana ada yang seperti ini? Sisi, beberapa hari ini aku terus menggunakan HP yang kamu belikan untukku. Di rumah sakit ibu, nomor HP lamaku yang tercatat. Lihat, kalau kamu tidak ada urusan akhir-akhir ini, bisakah kamu mengembalikan HP-ku dulu? Aku mau menelepon rumah sakit. Ibumu kan sudah koma lama. Ada urusan apa? Sisi, aku? Sudah. Lihat wajahmu yang menyedihkan ini. Aku pergi ke tempat Jinyu dulu, melihatmu saja sudah bikin kesal. Terima kasih, Sisi. Hello. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Sekarang kondisinya baik, hanya saja dia baru bangun. Kepalanya agak kacau, disarankan. Lebih baik jangan masuk dulu untuk menjenguk, tunggu sampai kondisinya stabil. Terima kasih, dokter. Tidak apa-apa. Oh ya, beberapa waktu lalu aku melihat temanmu datang untuk membayar biaya. Tapi sekarang ibumu sudah sadar, banyak obat yang tidak terpakai lagi. Setelah dipindahkan ke ruang perawatan biasa, kamu bisa pergi ke bagian pembayaran rumah sakit kami untuk mengembalikan uang itu. Teman apa? Biaya ibuku? Semuanya aku yang bayar sendiri. Aduh, aku sibuk sekali sampai lupa hal ini. Dokter, apa yang kamu bicarakan? Ini bukan hal yang memalukan, aku akan memberitahumu. Sebenarnya, uang yang kamu bayar itu tidak cukup untuk biaya pengobatan ibumu, sebagian besar dibayar oleh temanmu itu. Teman? Siapa? Bayar aku ingat-ingat. Sepertinya namanya Sue. Bai Shui, ya dia. Tidak mungkin dia. Kamu kenapa di sini? Aku. Beberapa waktu lalu, aku melihat tas mewah yang aku suka. Jadi, aku bekerja untuk mengumpulkan uang membelinya. Keluargamu kan kaya. Kenapa sebuah tas? Harus bekerja untuk membelinya?
Ibuku tidak akan memberiku uang untuk hal-hal seperti itu. Ibumu kenapa begitu? Masih membeda-bedakan. Kakakmu bisa dapat apa saja. Kenapa kamu? Sudah, tidak apa-apa. Sepertinya setelah itu, aku tidak melihat dia membeli tas apapun. Jangan lihat temanmu ini, biasanya kurus kecil. Tapi menurutku, dia bekerja 3 pekerjaan dalam sehari. Hanya untuk membayar biaya pengobatan ibumu. Dokter. Dia membayar untukku seperti ini. Sudah berapa lama? Aduh, aku tidak ingat pasti. Kira-kira sejak ibumu dipindahkan ke rumah sakit kami. Bulan ketiga atau keempat. Sudah selama itu? Selain membayar biaya, saat kamu tidak ada, dia juga yang merawat ibumu. Memiliki teman seperti ini adalah keberuntunganmu. Kamu harus membalas kebaikannya. Aku pergi dulu. Ternyata selama ini aku salah paham padanya. Kalian sedang apa? Tentu saja memberi pelajaran pada si pembohong ini. Lihat dia masih berbohong atau tidak, Xiaoguo. Dia sengaja datang saat kamu tidak ada. Untuk menggoda Jinyu. Aku tidak berbohong. Aku benar-benar datang untuk mencari Qiutian. Kamu pikir aku akan percaya padamu lagi dan lagi? Dan membiarkanmu menyakiti Xiaoguo? Sudah cukup. Xiaoguo, kamu terlalu baik. Untuk orang seperti dia, harus diberi pelajaran. Hari ini aku hanya menyiramnya dengan air. Dibandingkan dengan yang dia lakukan, hukuman ini masih kurang. Hei Jinyu, kamu benar-benar bodoh. Xiao, Bukankah kamu bilang sangat mencintai Jin Xiaoguo? Kenapa orangnya ada di depanmu? Kamu tidak mengenalinya. Kenapa bisa tertipu oleh trik orang lain? Kamu lupa bagaimana dia memperlakukanmu. Saat itu aku baru turun dari pesawat, Pei Sisi langsung mencariku. Mengancamku dengan biaya pengobatan ibuku. Bahkan membuat banyak kebohongan. Chen Cheng Xiaoshui. Tujuannya agar aku bekerja sama dengannya. Untuk mencuri patung Giok Xiaosui. Pei Sisi, ternyata benar kamu. Qiutian, kamu ngomong apa? Aku ngomong apa? Apa yang kamu lakukan, aku paling tahu. Apa yang aku lakukan? Kamu tidak punya bukti, jangan asal menuduh. Pei Sisi, semua ini adalah rencanamu. Jinyu, aku adalah adikmu. Bagaimana kamu bisa percaya pada orang lain? Jinyu, dia menganggapmu sebagai adik, apakah kamu menganggapnya sebagai kakak? Bukti bahwa kamu menyuruhku berbuat jahat, semuanya aku simpan. Hari ini, tidak ada gunanya kamu membela diri. Apa yang dia katakan benar? Jinyu, sakit. Jawab pertanyaanku. Ya, semuanya aku yang lakukan, kenapa? Pei Sisi, aku terlalu memanjakanmu, sampai kamu tidak tahu diri. Melakukan hal yang keterlaluan seperti ini. Jinyu, selama ini yang menemanimu. Selalu aku, kenapa kamu tidak melihatku? Kamu terlalu menganggap dirimu penting, toleransiku padamu. Karena ibumu pernah membantuku. Aku hanya menutup mata atas perbuatanmu karena ibu. Aku hanya pura-pura tidak tahu. Tapi tak kusangka kau malah semakin menjadi-jadi. Berani menjebak Xiaoguo. Kalau kau benar-benar mencintainya, bagaimana bisa kau tidak mengenalinya? Kau, Urusan rumah tangga kalian berdua, selesaikan sendiri. Xiaosui, ayo kita pergi. kepala rumah tangga. Antar Pei Sisi pulang. Ngapain kau menyangganya? Dia kan tidak cacat. Kak Jinyu, kau benar-benar mau demi 2 orang asing memperlakukan adikmu seperti ini? Pei Sisi, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, kau dan aku tidak ada hubungan apa-apa lagi. Xiaoshui, maafkan aku. Kau tidak perlu minta maaf padaku. Aku tak menyangka Pei Sisi itu. Bahkan menggunakan ibumu untuk mengancammu. Ini semua salahku, membuatmu terlibat dalam masalah ini. Xiaoshui, kau tidak marah padaku? Aku. Benar-benar tidak apa-apa. Kau tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kau datang untuk apa? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin melihatmu. Aku baik-baik saja. Kau sudah lihat kan? Sudah lihat. Bisa pergi sekarang. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Katakan, ada apa? Itu aku masih ada urusan, duluan ya. Xiaosui, besok aku akan menemanimu lagi. Ada apa? Katakan saja. Tidak mau mengizinkanku masuk?
Di luar sangat dingin. Aku bahkan tidak memakai jaket. Sekalian saja kau mati kedinginan. Lebih baik biarkan dia masuk. Bagaimana kalau benar-benar kedinginan? Sepertinya dia masih sayang padaku, Xiao Kuo. Kamu tenang saja. Aku sudah menjelaskan semuanya pada Pei Sisi. Mulai sekarang aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dulu sama sekali tidak percaya padaku. Sekarang datang dengan wajah penuh cinta. Ngapain bilang semua ini padaku? Aku pasti tidak akan memaafkannya begitu saja. Urusan rumah tanggamu sendiri. Tidak perlu khusus datang kemari untuk memberitahuku. Kalau tidak ada urusan lain, silakan pergi saja. Aku mau istirahat. Tidur dengan rambut basah. Itu tidak baik untuk kesehatan. Pei Jinyu, kamu tidak perlu seperti ini. Jin Xiao Kuo, kumohon. Dengarkan aku. Xiao Kuo. Maafkan aku benar-benar bodoh. Aku sudah memikirkanmu begitu lama. Banyak malam aku bermimpi tentangmu. Padahal kamu ada di sampingku. Jin Xiao Kuo, ada apa denganmu? Pei Jinyu ini memperlakukanmu dengan buruk. Kenapa saat melihatnya seperti ini? Hatimu masih berdebar kencang? Jin Xiao Kuo, kamu benar-benar tidak tertolong. Tenang saja. Bukan hanya Pei Sisi, tapi juga Qiu Tian. Aku sudah menghubungi asisten, aku akan menuntutnya. Aku akan membuat mereka semua membayar. Tidak boleh, kamu tidak bisa menuntut Qiu Tian, Dia dipaksa oleh Pei Sisi. Baik. Jika kamu tidak mau aku melakukannya, aku tidak akan melakukannya. Aku akan mendengarkanmu. Kamu. Apa maksudmu? Apa artinya? Mendengarkan aku? Aku tidak akan kehilanganmu lagi, kan? Pei Jinyu, dulu yang menginjakku ke dalam lumpur adalah kamu. Sekarang yang berpura-pura penuh kasih di sini, masih kamu. Aku adalah manusia, aku punya perasaan. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Xiao Kuo. Kamu kenapa? Aku tadi tidak mendorongmu terlalu keras. Pei Jinyu, kamu kenapa? Apa kamu punya obat pereda nyeri di rumah? Obat pereda nyeri? Tidak ada. Kamu kenapa sebenarnya? Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak apa-apa, penyakit lama, sebentar lagi akan sembuh. Apa maksudmu penyakit lama? Kalau sakit harus ke rumah sakit. Benar-benar tidak apa-apa. Kamu peduli padaku? Kalian berdua cepat sekali mulai mesra. Bai Sue, kamu benar-benar pandai merayu pria. Kamu mau apa? Aku? Tentu saja untuk membuatmu membayar. Pei Sisi, kamu gila. Kak Jinyu, kamu benar-benar melakukan ini untuknya. Pei Sisi. Ini yang terakhir kalinya. Kalau ada lagi, aku tidak akan mempertimbangkan hubungan dengan tante. Kak Jinyu, aku tidak sengaja. Pergi. Pergi. Ini. Kita pergi ke rumah sakit, ayo. Tidak. Kamu bantu aku membalut lukanya saja. Besok pagi aku ada rapat, tidak bisa tidak pergi. Tapi lukamu ini. Aku hanya ingin lebih lama bersamamu. Ayo. Xiao Kuo. Ulang tahunku yang ke-14, kamu masih ingat? Setelah aku mengalami kecelakaan, beberapa hal masih ingat. Beberapa. Tidak terlalu jelas. Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak ingat, akan kuceritakan. Waktu kecil keluargaku sangat ketat, bilang sate tidak sehat.
Jadi tidak boleh makan, semakin dilarang semakin ingin. Kamu ingin memberiku kejutan. Entah dari mana dapat rak sate tua itu. Ternyata rak itu terlalu tua. Apinya sama sekali tidak terkendali. Akhirnya, sate tidak jadi dimakan, hampir menyebabkan kebakaran. Jin Yu, tolong aku. Xiao Kuo, Hem, maaf, sebelumnya aku membuatmu terlalu menderita. Aku akan menebusnya dengan sisa hidupku. aku percaya padamu. Kenangan yang tiba-tiba muncul. Di kepalaku tadi apa? Mungkinkah? Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia meninggalkanku sendiri? Mungkin akhir-akhir ini terlalu banyak yang terjadi. Kenangan mulai kacau. Jin Yu, tolong aku. Jangan. Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Dia? Pei Jin Yu. Dia tidak kembali mencariku. Kenapa? Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Aku sudah berkali-kali memilih untuk mempercayaimu. Kenapa kau membuatku kecewa lagi dan lagi? Kalau kau sudah memperlakukan aku seperti ini, maka jangan salahkan aku. Aku sudah kembali. Hari ini aku sangat lelah, isi tenagaku dong. Belakangan ini, pekerjaan di kantor sangat sibuk. Iya, agak sibuk karena sebentar lagi akan mulai tender. Banyak orang yang perlu dihubungi terlebih dahulu. Hem, kalau begitu kau sibuk dulu, aku tidak akan mengganggumu. Kau tidak mau mengisi tenagaku? Kalau begitu aku akan bekerja di ruang belajar. Sudah jam segini, seharusnya dia sudah tidur. Xiao Kuo. Seharusnya tender ini sudah pasti menang. Tidak disangka perusahaan tender itu. Obat. Bos Pei, belakangan ini kau semakin sering minum obat pereda nyeri. Kalau sudah tidak tahan, Diam. Halo. sekarang juga pulang. Sujit, Kau tahu tidak, untuk tender ini. Aku sudah mencurahkan berapa banyak tenaga. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Kalau hari ini kau tidak bisa memberiku jawaban yang memuaskan. jangan salahkan aku. Tidak tahu. Kau bilang APA? Aku bilang. Aku tidak tahu kenapa tender bisa gagal. Baik, kau tidak tahu ya? Kupikir otakmu sudah habis dipakai untuk wanita. Kau tidak tahu? Kalau begitu hari ini, aku akan pakai hukum keluarga untuk membuatmu ingat. Tuan. Bos Pei sudah besar. Pakai hukum keluarga lagi tidak pantas kan? Kalau tidak pakai hukum keluarga, dia tidak akan ingat marga apa. Dan tanggung jawab apa yang harus dia pikul. Kenapa bisa seperti ini? Aku tidak apa-apa. Aku tidak peduli kau apa-apa atau tidak. Kau masih marah padaku ya? Aku akan menebusnya. Aku tidak butuh. Xiao Kuo. Peluk aku. Kamu percaya padaku. Aku akan mencintaimu.
Dengan sepenuh hati seumur hidupku. Aku percaya padamu. Pei Jin Yu. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Dulu. Kenapa kamu meninggalkanku sendirian di sana? Apa? Dulu kamu bilang aku terlalu lemah. Takut aku celaka di perjalanan. Bersikeras pergi sendirian mencari bantuan untukku. Tapi kamu, kenapa tidak pernah kembali? Xiao Kuo. Aku tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah. Tapi kamu tidak kembali. Kamu meninggalkanku sendirian dalam kebakaran itu. Kamu tahu bagaimana aku keluar. Kamu tahu apa yang kualami. Dulu kamu pengecut. Meninggalkanku sendirian di sana. Dulu. Jangan cari-cari alasan, aku tidak mau dengar. Lagi pula sekarang kita sudah imbang. Imbang apa? Data kalian. Aku yang berikan ke pesaing kalian. Kamu? Gadis di kebakaran dulu itu juga kamu? Ya, aku yang melakukannya. Jelas dengannya. Ayah. Jangan dengarkan omong kosong Xiao Kuo. Masalah tender itu salahku. Tidak ada hubungannya dengan dia. Pei Jin Yu. Aku bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Tidak perlu kamu membelaku di sini. Dasar anak kecil, nyalimu keras juga ya. Kebakaran besar dulu tidak bisa membunuhmu. Seharusnya kamu bersyukur dan hidup dengan rendah hati. Tuhan memberimu kesempatan kedua, kamu tidak menghargainya. Sisa hidupmu akan kau habiskan di penjara. Ayah. Lihatlah betapa lemahnya dirimu. Jaluk kau rela masuk ke dalam API demi wanita ini. Lihatlah dia, lihat bagaimana dia melukaimu sekarang. Kau masih membelanya? Kau. Apa yang kau katakan? Dulu anak ini nekat masuk untuk menyelamatkanmu. Aku sudah berusaha menghentikannya tapi tak bisa. Akhirnya terpaksa memukulnya hingga pingsan dan membawanya pergi. Tak kusangka, setelah bertahun-tahun, kupikir. Di hatinya hanya ada satu harapan, bahwa kau masih hidup. Tak kisangka. Dia benar-benar berhasil menemukanmu. Ternyata aku salah paham pada Pei Jin Yu. Dia benar-benar berniat kembali untuk menyelamatkanku. Kau benar-benar pembawa sial bagi keluarga Pei. Pertama kali bertemu, Jin Yu langsung diculik. Ketemu lagi, kau malah memberikan dokumen tender terpenting perusahaan kami kepada pesaing. Ayah, jangan lanjutkan. Jin Yu, maafkan aku. Aku selalu salah paham padamu. Dasar anak tak berguna. Butler, nyalakan mobil. Bawa wanita ini ke kantor polisi, aku yang akan antar langsung. Paman, maaf, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus kesalahan ini. Ayah, kumohon. Dasar anak tak berguna. Jin Yu, maafkan aku. Bodoh. Tak perlu minta maaf. Aku sampai berpikir kau meninggalkanku sendirian. Jin Yu. Kita sudah terpisah terlalu lama. Aku ingin mengembalikan semua waktu yang terbuang. Dan menghabiskannya bersamamu. Jin Yu. Jangan tinggalkan aku, ya? Dokter, Luka di tubuhnya tidak serius, hanya luka ringan. kalau begitu, kenapa sampai muntah darah? Apakah pasien mengalami gejala lain? Ada apa? Aku tadi tidak mendorongmu terlalu keras. Apa kamu punya obat pereda nyeri di rumah? Obat pereda nyeri? Tidak ada. Kamu kenapa? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak apa-apa, penyakit lama. Nanti juga reda sendiri. Belakangan ini dia sering sakit perut. Sampai harus minum obat pereda nyeri. Sakit perut. Begini, pasien menunjukkan gejala yang mencurigakan seperti kanker pankreas. Tapi belum bisa dipastikan sekarang, masih harus menunggu.
Hasil tes laboratorium keluar untuk memastikannya. Kanker pankreas. Bagaimana bisa? Xiao Kuo. Jin Yu. Kamu sudah sadar. Aku akan panggil dokter. Dokter, bagaimana? Hasil tes laboratorium sudah keluar, dipastikan kanker pankreas stadium akhir. Penyakit ini sulit diobati. Tapi bukan berarti tidak mungkin sama sekali, hanya peluangnya kecil. Tapi, banyak orang yang memilih menyerah berobat. Nikmati saja sisa hari-hari terakhir ini dengan baik. Jin Yu. Pergi. Jin Yu. Keluar. Kamu sudah cukup menyusahkanku. Gara-gara kamu aku gagal tender. Kamu tahu berapa banyak uang yang aku rugikan? Jin Yu. Jangan seperti ini. Pergi dari sini. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Pergi. Pergi. Jin Yu. Pergi. Pergi. Jangan seperti ini. Aku tahu. Kamu sengaja berkata begitu. Aku tahu semuanya. Sekarang kamu tidak boleh emosi. Dokter bilang, penyakitmu ini bukan berarti tidak bisa disembuhkan sama sekali. Selama masih ada sedikit harapan. Kita harus berobat. Kita berdua masih punya banyak waktu bersama nanti. Aku akan selalu menemanimu. Ya. Aku mohon padamu. Lupakan aku. Makanan di kantin ini, menurutku tidak begitu enak nanti. Aku akan masak setiap hari dan mengantarnya untukmu, ya? Aku tidak ingin kamu terlalu capek. Cuma masak, capek apa sih? Xiao Kuo. Bawa aku pulang. Aku ingin mencoba masakanmu. Baik. Setelah kamu sembuh dan keluar dari rumah sakit, kita akan. Xiao Kuo. Ini adalah keinginan terakhirku. Xiao Kuo. Sepanjang hidup ini, apa yang membuatmu menyesal? Ada. Menyesal. Tidak bisa menjalani hidup dengan baik bersamamu. Bukankah ini sudah cukup baik? Sekarang sudah cukup baik. Itu menurutmu. Kamu pernah dengar tentang gembok cinta? Katanya kalau pergi ke kuil Anhe, menggantungkan gembok cinta yang tertulis nama dua orang. Keduanya akan bersama lagi di kehidupan berikutnya. Kuil Anhe? Bukankah itu di kota sebelah kita? Aku ingin memintamu membantuku ke kuil Anhe untuk menggantungkannya. Tapi, pergi pulang butuh lebih dari 4 jam. Baik, aku akan pergi. Kamu tunggu di rumah dengan baik. Kenapa tiba-tiba merasa tidak tenang?